Halo, selamat malam sahabat berproses. Ini kita balik lagi. Tadi sebenarnya udah sempat online, tapi sebelumnya ada trouble mungkin di device-nya pembicara kita. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai suicide, dari segi pencegahannya dan apa yang menyebabkan seseorang mungkin punya intensi untuk melakukan bunuh diri. Jadi sebelumnya aku mau perkenalkan pembicara kita hari ini adalah Benny Prawirasiau, seorang suicidologist. Kalau aku translate sih mungkin di Google sih buatnya ahli bunuh diri. Cuman kalau mungkin ya kalau kita bahasakan itu yang benar adalah ahli atau orang yang meneliti mengenai bunuh diri. Jadi biar terkonfirmasi nanti kita akan tanya langsung ke Benny-nya. Sebentar aku invite dulu. Eh, Hai halo. Ben. Hai, hai. Sorry ya, jadi nunggu dulu. It's okay. It's okay. Oke. Aman-aman kok Nah, sekarang. Yes, suaraku sudah terdengar ada. jelas? Suara aku udah kedengar juga. Oke, sudah lancar, aman. Gimana? Eh, Gambarnya juga aman. Apa kabar Oke. Benny? So far so good. Mengarungi naik turun semasa pandemi. Ya, ya, Manageable. So far. ya, ya. Kamu gimana? Udah lama banget kita nggak ngobrol-ngobrol. Iya nih, 2000 berapa ya? 2017 kayaknya, 2016 17 ya kayaknya terakhir ngobrol-ngobrol secara langsung. Ya, udah lama Been a banget. while banget. Mm-mm. Dan aku excited banget Ben ngobrol hari ini karena memang dari sebenarnya aku kenal Benny sudah merintis, sudah memulai Into the Light jauh, dan aku sudah sering dengar itu, dan sekarang sudah lebih besar dan banyak banget orang yang kenal Into the Light itu kan, dan Benny juga secara langsung. Nah, jadi aku semakin tertarik karena sekarang kan perjalanannya sudah semakin panjang, apalagi di masa pandemi ini orang sudah semakin banyak lebih aware atau mau tahu mengenai kesehatan mental ya Ben. Dan ya salah satunya mungkin mengenai Into the Light dan pencegahan bunuh diri itu sendiri. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman sahabat berproses, aku tadi sudah perkenalkan ini adalah Benny, founder Into the Light, benar ya Ben? Ya, betul. Oke. Sekarang pekerjaan atau aktivitasnya apa nih Ben? Ya, sama Into the Light sendiri, sekarang saya udah jadi advisor, dan ya beberapa project untuk yang risetnya, terutama ya aku lebih banyak leading di sana sekarang. Terus juga ada beberapa kerjaan di luar Into the Light yang terkait dengan penelitian juga, Hmm. penelitian perilaku kesehatan, karena memang kan sekarang latar belakangnya ilmuwan sosial psikologi kesehatan ya. Jadi Hmm. memang lebih banyak melihat aspek-aspek perilaku manusia itu dibentuk dari apa sih kesehatannya, gimana sih mencegah satu penyakit di masyarakat, masuk yang kayak COVID ini terkait informasi misinformasi itu, terus juga kalau di pencegahan bunuh dirinya ya masih aktif di terkait dengan stigma dan bagaimana sih meningkatkan kesadarannya gitu, cara yang paling efektifnya seperti apa. Kurang lebih gitu sih saat ini sibuk-sibuknya, selain mendalami mindfulness. Oh, Jadi nanti ya. ya, jadi aku lebih mendalami mindfulness dan ditambah dengan pemahaman tentang tradisi di belakang itu. Kalau biasanya kan kita mungkin di psikologi lebih dikasih ini training mindfulness dari barat, eh, seperti ini modulnya gitu ya. Tapi aku Hmm. menggali lebih jauh lagi bahwa itu kan diambil dari tradisi-tradisi timur ya. Nah, Ya, benar. aku mempelajari tradisi di belakang itu gimana sih sebenarnya, karena ternyata ada perbedaan-perbedaannya juga, dan perbedaan ini justru lebih melengkapi apa yang sudah dirangkum dalam ilmu psikologi modern. Kurang lebih Hmm. gitu gitu. Mm-mm. Oh, jadi Benny lagi mempelajari, lagi dalemin mindfulness dari basicnya, misalnya yang dari psikologi timur langsung gitu ya. Karena kan sekarang kan Ya, sebenarnya kita yang banyak taunya mindfulness itu kan dari barat ya. Padahal sebenarnya kalau kita balik ke historinya, sebenarnya ini dari kita nih, orang timur, India sana kan. iya, exactly. Oke, ini mungkin kalau dari judul, karena kita mau bahas tentang suicide ini agak-agak harusnya mungkin harus serius.
tapi kita ngebahasnya mungkin yang ngebahas dari apa yang memang terjadi di depan mata, apa yang kita dengar di telinga kita juga. Jadi kita nggak mau nakut-nakuti teman-teman di sini. Aku invite Benny pun di sini sebenarnya bukan mau kasih tahu seberapa mengerikannya kondisi ini, tapi serius. Ini serius. Jadi apalagi memang Benny dan Intulite datang hadir untuk mengedukasi mengenai apa namanya keinginan bunuh diri itu sendiri ya, pencegahan terhadap bunuh diri gitu ya Ben ya. Mungkin Yes. aku mau tahu dulu Ben, sekarang ini mungkin di Indonesia seberapa kondisi bunuh diri di Indonesia saat ini seperti apa Ben? Iya, kalau kita bicara sebelum kondisi pra-pandemi pun sebenarnya kita nggak punya data yang exact ya, Yo. Memang kalau kita mau tahu data satu negara terkait dengan kematian bunuh diri, itu udah harus ada sistem pencatatan registrasi kematiannya sendiri. Cuma memang seringkali dibikin semacam prediksinya. Di dalam riset itu kan ada model-model matematis untuk memprediksi angkanya berapa sih kira-kira gitu kan ya di Indonesia itu. Nah, kalau berdasarkan WHO di tahun 2012 itu sekitar 9.100-an kematian. Nah, yang lebih mengejutkannya ketika di angkanya itu direntangkan dari tahun 1996 sampai 2000 sekian, 2012 atau 2016 gitu ya, itu ternyata bisa sampai dia itu jadi paling tinggi di Asia Tenggara. Oh. Iya, jadi tapi lagi-lagi Indonesia saking tingginya sampai dia mempengaruhi angka-angka di angka rata-rata di Asia Tenggara. Jadi paling tinggi terus mengacaukan angka rata-rata gitu. Jadi bayang ya kalau secara statistik itu berarti kan this is something amazing gitu, sesuatu yang besar banget. Dan tapi lagi-lagi ya ini kan angka yang dapatnya dari prediksi. So ada kemungkinan mungkin lebih besar lagi karena kita di stigma banget. Jadi ketika kita bicara tentang bunuh diri, orang-orang mungkin enggan juga ngelaporin gitu loh. Iya. Dengan tidak adanya pencatatan yang lebih eksak gitu, ya tentunya lebih susah ya untuk memastikan angka yang sepasti-pastinya itu gimana gitu. Ya ini menarik banget sih. Kalau dia di Indonesia itu sudah paling dianggap itu paling tinggi ya kalau dari yang diteliti. Ini rentang usianya tuh kebanyakan usia berapa Ben? Nah itu dia, kalau dari data global memang fokus utama kita itu kebanyakan di orang muda. Karena apa? Karena usia 15-29 tahun itu ditemukan angka kematian bunuh diri itu sebagai angka kematian kedua tertinggi, penyebab kematian kedua tertinggi. Di 15-29 tahun itu. Kalau kita melihat di datanya sendiri, setiap umur pun sebenarnya punya resiko-resikonya. Misalnya kayak di lansia gitu ya. Lansia itu sebenarnya jumlahnya cukup banyak kematian bunuh diri. Karena mereka kesepian, terus mulai putus asa, terus mulai bingung hidup ngapain gitu kan ya. Tapi memang fokusnya tuh saat ini di global terutama adalah di youth suicide, dikarenakan angkanya meskipun secara umum ya angka semua umur itu tuh cukup menurun karena udah efektif nih program-program pencegahan bunuh diri di seluruh dunia itu udah cukup efektif. Jadi seluruh umur itu menurun, tapi angka mereka tuh tetap naik. Di angka umurnya itu tetap naik gitu. Itu yang sampai sekarang orang-orang ahli pencegahan bunuh diri pun juga masih bingung nih kenapa nih orang muda angkanya tetap gede ya dan naik gitu. Dan itu kan yang jadi pertanyaan besar, terutama ketika kita melihat juga bahwa tren masalah kejiwaannya di orang muda itu juga semakin parah gitu kondisinya. Asumsinya Benny mungkin sebagai orang yang meneliti mengenai pencegahan bunuh diri, itu kenapa? Banyak ya, kalau kita bicara mengenai orang mudanya sendiri, kita kan tahu bahwa pertama gini deh, bunuh diri sendiri kan disebabkannya itu kompleks ya. Ada biologis, psikologis, dan sosial. Posisi saya mungkin akan lebih banyak bicara mengenai faktor-faktor psikososial karena itu bidang saya ya. Jadi penjelasan biologis saya agak minggirin dulu deh gitu. So faktor psikososialnya kalau kita lihat ya itu masalah-masalah terkait dengan
Kalau di Indonesia itu ada satu riset di usia sekolah dan di usia mahasiswa itu terkait dengan kurangnya social support, Oke. tidak merasa didukung oleh orang tua, kesepian. Jadi perasaan-perasaan yang sebenarnya terisolir loh gitu, tidak dimengerti. Ya, meskipun kita menganggapnya bahwa mungkin remaja atau orang muda itu masanya dia lagi gaul-gaulnya gitu ya, Hmm. tapi ternyata enggak loh. Meskipun dia lagi gaul-gaulnya, meskipun dia lagi ngejar-ngejar banyak orang, banyak circle, membentuk banyak circle, tapi belum tentu dari setiap circle itu dia merasa dimengerti. Jadi Hmm. kesepian itu tuh satu isu yang kita harus lihat, jangan dilihat dari jumlah orang di sekitar dia, tapi bagaimana kebutuhan sosial dia dipenuhi. Nah ini salah satunya. Terus bullying. Terus kita Hmm. tahulah itu bullying dari zaman Ya, kapan kita ya. ada itu tapi nggak beres-beres gitu loh Hmm. kesannya. Terus kita tahu lagi ya masalah-masalah terkait dengan eh, ya dengan apa bagaimana dia terkait proses akademiknya, terus juga masalah-masalah sosial ekonomi gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan juga. Di kelompok mahasiswa juga ada kecenderungan di mana pelecehan seksual di masa kanak-kanak tuh itu ternyata masih menghantui mereka sampai di usia mahasiswanya itu. Dan uniknya di mahasiswa itu ketika dia tinggal sama orang tua Hmm. atau wali, justru resiko bunuh dirinya meningkat. Hmm. Hmm. Ya, Bisa ya, ya. jadi, bisa jadi, ini datanya dari ASEAN ya, bukan Ya. cuma Indonesia doang. Bisa jadi karena kultur kita terlalu kolektivis, tapi tidak merangkul. Jadi semuanya itu dia harus penuhi ekspektasi keluarga. Kapan kamu lulus, kapan kamu nikah, kapan kamu punya anak, ya kan? Terus kapan kamu begini, gini, gini, gini gitu. Jadinya, Hmm. ya meskipun tinggal di dalam keluarga pun dia tidak merasa aman. Dan Ya. itu yang membuat dia bisa jadi sampai desperate gitu. Nah ini yang perlu kita, yang menurutku ini perannya psikolog juga penting ya untuk mengajarkan pola asuh Ya, ya. atau misalnya pola komunikasi dalam keluarga, bagaimana seorang anak bisa asertif ke orang tua dan orang tua pun bisa compassionate ke anaknya gitu. Itu penting Hmm. banget sih jadinya di sana. Hmm. Hmm. Ya, ini apa pesan yang baik banget juga sih. Mungkin sekarang juga para psikolog atau orang-orang yang lagi meneliti mengenai psikologi keluarga atau parenting sedang sedang concern, sedang bergumul dengan hal yang seperti ini. Tapi mungkin kita belum begitu banyak menyadari bahwa ternyata sebegitu besarnya ya efeknya. Karena memang benar sih kalau tadi Benny bilang kadang kita berharapnya ya keluarga itu adalah jadi home, tapi ternyata itu keluarga jadi support system, tapi ternyata enggak ya, jadi nitipin beban, yang itu yang kadang ngebuat malah di rumah itu jadi kayak penjara yang menekan seseorang. Dan aku sendiri Ben banyak, karena aku menangani anak dan remaja, klien-klienku yang remaja juga banyak sekali yang datang. Problemnya adalah itu berangkat dari rumah, dari keluarga, dan sebegitu besarnya ya perannya. Harusnya keluarga yang membuat nyaman, membuat aman tadi kayak Benny bilang, tapi ternyata itu yang ngebuat jadi stresor tersendiri. Ditambah ketika kita udah mampu mengedukasi anaknya, belum tentu sama bisa mengedukasi ke orang tuanya kan. Jadi balik ke rumah ya PR-nya itu lagi tuh. Hmm. Iya, 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 memang. Hmm. Terus Dan di masa gimana Ben? iya di masa pandemi kan, kita juga makin buang waktu sama keluarga nggak sih? Ya. Aku juga sering dengar dari teman-teman yang masih kuliah ya, S1 gitu, mereka kan di kosan, keluarganya di rumah apa di rumah sana. Mereka milih udahlah mendingan aku tetap di kosan di rumah ini apa di kosan ini daripada saya balik ke kampung gitu. Ya, ya itu banyak terjadi. Ya benar sih. Mm-mm. Iya, karena ya Padahal itu online gitu kan. Kalau pikir-pikir iya, padahal online, dan harusnya lebih enak dong, makannya terjamin kan, deket sama orang benar. tua, jadi nggak perlu mikirin mau mau beli apa, makan apa. Tapi ya Iya, sebegitu. Ya benar sih. Hmm, di masa pandemi ini mungkin dengan kondisi pandemi yang dari Into the Light sendiri, mungkin riset atau Benny secara sendiri meriset kondisi bunuh diri gimana? Apakah meningkat? Ya walaupun mungkin kita tahu ya setiap tahun sepertinya memang risetnya adalah meningkat, tapi bagaimana kondisinya di masa pandemi ini, Ben?
Ya, kalau di masa pandemi sendiri memang kita belum ada riset yang ajak juga ya terkait dengan Oh. suicidal thoughts-nya gitu ya. Karena kita kan harus ada database lainnya dulu nih sebenarnya kan, data sebelum pandemi ke saat Oh, pandemi untuk tahu betul. naik apa enggak gitu kan ya. Mm-mm. Untuk saat ini sih kami lebih fokus ke lebih fokus melihat seberapa literasinya, Mm-mm. stigmanya, dan bagaimana mereka mencari bantuan di masa pandemi gitu kan. Karena mungkin agak kesulitan. Nah, kalau dari data dunia, kita ada perdebatan nih antara Mm-mm. orang-orang ahli-ahli di pencegahan bunuh diri dunia. Yang pertama bilang bahwa ketika kita melihat pandemi, di masa awal pandemi itu tidak ada peningkatan angka bunuh diri. Mm. Yang ada justru sebaliknya, penurunan. Mm. Kenapa? Mm. Karena meskipun angka gangguan jiwanya meningkat karena cemas, depresi, Mm. segala macam itu ya, tapi orang-orang jadi lebih kolektivis dan lebih bukan cuma kolektivis ya, di negara-negara yang individual pun itu Mm. mereka jadi lebih kohesif masyarakatnya. Jadi lebih saling bantu, lebih saling empati. Oh iya, saya tahu pandemi ini mendampaki kita semua gitu. Mm. Sehingga orang yang terdampak itu tidak sampai ke titik kematian bunuh diri. Karena ada yang bantuin, ada yang selalu reach out, ngecek gitu. Nah, itu yang menjadi menarik. Akan Mm. tetapi, mereka-mereka yang meneliti ini pun juga aware bahwa ini data-data awal pandemi. Kalau Mm. pandemi ini berkepanjangan dan menimbulkan efek yang lebih membuat frustasi, misalnya dampak ekonominya, Yeah. dampak ketidakpastian akan pekerjaan atau Mm. kebutuhan dasar, Mm. tentunya itu akan beresiko. Ini angka yang terlihat di Jepang. Oh. Jepang itu menunjukkan angka yang cukup naik. Sedangkan data yang tadi itu lebih banyak dari UK atau negara-negara yang Western white people gitu. Nah Oh. ini jadi menarik. Jadi ada perbedaan di masing-masing konteks pun, di masing-masing negara pun ada perbedaan. Ada yang naik, ada yang turun, dan penjelasannya pun beragam. Ini yang perlu kita perhatikan. Lesson learn-nya apa? Meskipun di Indonesia kita nggak punya data peningkatan atau penurunan, yang paling perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita check-in satu sama lain. Mm. Di dalam kondisi pandemi ini, semua orang terdampak. Yes. Semua orang, termasuk yang menjadi penolong sekalipun, entah itu dokternya, psikolognya, ya kan? Yeah. Semua orang kena. Kita semua itu paham bahwa meskipun rasanya berbeda, tapi kita semua sama-sama terkena penderitaan. Mm. Dan karena kita sama-sama menderita, mari kita jangan saling penderitaan. Mari kita saling meringankan penderitaan. Dan dengan itu kita bisa menyelamatkan kehidupan yang ada. Mm. Mm. Iya benar. Sejujurnya ya Ben, kenapa aku akhirnya ruang berproses hadir sendiri ya Ben? Ini kan masih baru hadir tuh, aku mendirikan itu di awal-awal pandemi di bulan Mei. Itu berangkat, iya di bulan Mei tahun lalu, jadi 2020. Berangkat dari kesadaran aku menyadari bahwa aku sendiri, pada saat itu aku tergabung dalam Satgas COVID, jadi untuk memberikan konseling gratis. Pada saat penanganan itu pun aku merasa bahwa aku tidak baik-baik saja. Lalu aku berpikir, apa kabarnya orang-orang di luar sana yang masih minim pengetahuan terhadap awareness mental health-nya ya. Jadi ternyata banyak banget orang yang harus dibantu. Ya aku tahu bahwa aku banyak platform memang yang sekarang membuat layanan kesehatan mental, tapi semakin banyak yang aware, semakin banyak wadah, maka semakin banyak orang yang bisa dibantu. Itu kan yang jadi arahku adalah ke situ. Jadi memang benar sih yang tadi kalau Benny bilang, bukan cuman orang-orang yang tidak pernah aware melihat kondisi kesehatan mentalnya, bahkan kita yang hampir setiap hari juga melayani orang ngomongin tentang dinamika kesehatan mental, dinamika psikologis begini, kalau lagi terguncang fasenya adalah begini-begini. Iya, tapi kita mengalami juga, dan itu memang perlu diedukasi. Bahkan kita sendiri orang yang mempelajari tentang psikologi butuh diingatkan, butuh konseling juga. Aku juga begitu sih Ben sebenarnya. Aku tetap konseling juga karena aku juga terguncang, cemas berkepanjangan, dan ya mungkin salah satunya itu bisa jadi faktor penyebab untuk seseorang berpikir atau punya intensi terhadap bunuh diri ya Ben.
Iya, iya, aku justru bersyukur sekali kamu bisa terbuka bercerita dan ya, memulai sesuatu dari ibaratnya perguncangnya itu gitu. Itu satu perkembangan yang sangat luar biasa sebagai seorang manusia loh, dan ini yang terjadi secara global juga. Di level global kita melihat bahwa pandemi justru membuat kita tidak kehilangan kemanusiaan kita kok. Mungkin kita selama ini kalau lihat di social media kok kesannya, atau berita-berita gitu ya, Hmm. kesannya kok kayaknya orang jahat banget ya, nge-stigma penolong, si dokter-dokter dan nurse gitu ya. Terus Hmm. kok nyebarin misinformasi, hoax di tengah kayak begini gitu ya. Tapi ternyata enggak kok. Data-data dari global itu menunjukkan bahwa kita justru saling kuat, menguatkan satu sama lain di masa-masa seperti ini. Dan aku rasa ini yang penting sih, pembelajaran dari pandemi ini ya. Bukannya aku mensyukuri kondisi pandemi Iya. ini, I really wish this pandemic Hmm. never happen in the first Hmm. place. But uh, ada ada kekuatan dan pengharapan yang muncul dari satu penderitaan itu. Dan ketika kita bisa merasakan penderitaan kita, ketika kita aware bahwa kita menderita dan kita aware bahwa orang lain juga menderita, kita disatukan loh sebenarnya. Dan Hmm. ketika disatukan seperti ini, kita akhirnya bisa saling menyelamatkan kehidupan. Dan ketika kita bisa menyelamatkan kehidupan ini, ya kita bisa, ayo yuk pelan-pelan yuk, bareng-bareng Hmm. yuk kita membangun sesuatu yang lebih baik lagi. Just like what you did, right? Ya, iya benar sih. Dan itu menyenangkan. Kayak apa ya? Kayak satu beban, apalagi yang eh, ya dulu Benny mungkin kan sekarang sudah menjadi apa orang yang meneliti ahli dalam bidang apa bunuh diri, pencegahan bunuh diri. Nah kalau aku kan masih struggling dengan menjadi psikolog ya, lagi dalam proses ini kan Ben. Jadi di dalam proses ini pun aku banyak berinteraksi dengan banyak orang, dan di dalam misalnya di dalam ruang berproses sendiri kami kan rekrut banyak orang yang jadi volunteer, dan itu kan tidak hanya dari dunia psikologi, teman-teman dari luar dunia psikologi banyak yang mau join. Akhirnya menyadari kalau misalnya kita lagi interview, kita bisa ngobrol agak panjang dan nanya apa kenapa mau datang ke sini. Mereka bukan punya basic atau pengetahuan banyak, tapi datang dengan awareness itu dan mau mengenal lebih banyak, itu tuh udah buat happy. Dan kita ngerasa keinginan ini masih dalam bentuk keinginan kita untuk mengedukasi orang tentang mental health, itu udah kayak bebannya itu udah berkurang sendiri. Kalau aku ngerasa gitu sih Ben. Iya, iya. Ya walaupun belum begitu banyak, kita nggak langsung nanganin klien, kita nggak langsung wah ada yang sembuh nih karena gue tanganin, nggak gitu. Cuman dengan orang datang dan dia menceritakan bahwa dia tertarik untuk mengenal tentang mental health, setidaknya dengan dia kenal, maka orang-orang di sekitar dia akan merasakan dampak yang baiknya kan, hal positifnya. Itu benar-benar kalau aku sendiri sih itu hal yang menyenangkan sih buat aku, apalagi di dalam ruang berproses sendiri Ben. Iya, Ini udah karena banyak. rasanya terhubung gitu ya, Iya, nggak sendirian gitu berjuangnya. tadi tuh Benny bilang ada satu hal yang menarik. Jadi ada satu kekuatan gitu loh. Masa pandemi itu tuh kayak memberikan satu penguatan ke kita kalau kita tuh nggak sendiri. Bukan cuman orang yang sedang tidak baik-baik aja secara kesehatan mental tidak sendiri, tapi ternyata kita yang memberikan bantuan pun nggak sendiri. Banyak orang yang aware dan nggak usah ragu lagi. Kalau dulu, kalau kemarin-kemarin aku tuh masih bingung sih Ben, kayak ngelihat semangatnya Benny dulu ya, ngebangun itu the light tuh, aku masih pada di fase yang gue harus apa gitu loh. Tapi ternyata dengan memulai satu langkah, begitu banyak orang yang mengulurkan tangan untuk gue mau nih bantuin lo nih gitu. Dan itu amazing sih rasanya kalau buat aku. Ini banyak pertanyaan nih masuk dari Ben. Aku sambil Ah, oke. selang-seling ya. Ini ada pertanyaan dari Ayu. Tadi di awal menyinggung tentang kesepian. Ini faktor yang tadi yang Beni sampaikan. Apabila orang yang kesepian akhirnya stres dan menderita gangguan jiwa, sebenarnya apakah ada kaitan antara gangguan jiwa dan bunuh diri? Oke. Iya, ada banget. Meskipun gangguan jiwa bukan cuma satu-satunya faktor yang Ya. menyebabkan seseorang bisa sampai ke bunuh diri,
tapi dia memang salah satu faktor yang sangat signifikan meningkatkan resiko kebunuh dirinya. Apalagi kalau dia uh, dia itu juga punya kesepian. Justru dalam berbagai konteks dan kayaknya ada beberapa kali deh riset di Indonesia yang justru menunjukkan kesepian itu jadi faktor yang lebih signifikan daripada gangguan jiwanya Oh. untuk kebunuh diri. Jadi memang kebutuhan kita nih sebagai mungkin ya karena kita masyarakat kolektivis yang kita biasanya emang get along sama orang gitu, butuh berelasi banget gitu. Ketika merasa kesepian itu benar-benar berasa kayak di-cut gitu dari kebutuhan dasar kita. Dan akhirnya ya itu kesepian ini membuat kita semakin merasa bahwa kita tuh nggak dicintai, kita tuh nggak apa ya dimengerti gitu. Sehingga akhirnya ya udah mungkin saya cuma menjadi beban dan mending saya mati aja gitu. Nah itu yang memang pola pikirnya seringkali munculnya ke sana tuh orang-orang kesepian ini sampai ke bunuh diri. Selain ya masalah gangguan jiwanya itu, kalau udah dua-duanya ketemu udah deh, aduh itu harus benar-benar pelan-pelan diadres banget gitu. Iya benar sih. Aku baca lagi nih, ada pertanyaan lagi. Sebentar. Ben, aduh, sorry, kok hilang? Kalau yang dari penelitian yang Benny lihat, orang yang melakukan bunuh diri pada umumnya adalah orang yang memang sadar untuk melakukan bunuh diri atau memang pada masa mungkin ya kalau untuk orang gangguan jiwa sedang lagi mungkin depresifnya dia lagi kambuh mungkin baru ada niatan bunuh diri kan itu beberapa terjadi ya. Tapi secara umum biasanya orang melakukan bunuh diri itu dalam keadaan sadar atau tidak? Secara umum sih memang mereka sadar ya, dalam arti mereka tidak mabuk, mereka tidak dalam pengaruh zat gitu ya. Itu mereka aware dengan apa satu kematian sebagai resiko dari langkah yang mereka ambil gitu. Kenapa mereka aware? Karena di saat dia lagi berkepikiran pengen mati itu ada dua macam faktor psikologis yang menghantui. Keputusasaan, lalu rasa sakit. Melihat hidup itu tidak akan membaik ya dengan keputusasaan ini, dan hidup itu tuh cuma rasa sakit doang isinya. Jadi kayak rasanya tuh kayak kita dipunish setiap hari gitu. Hanya untuk buka mata dan nangis-nangis doang gitu ibaratnya hidup. Nah, itu yang dirasakan oleh mereka yang sampai ke titik bunuh diri, ke pemikiran bunuh diri. Apalagi nanti kalau ditambah lagi dengan kesepian dan nggak ada makna untuk hidup ya, terus bertahan gitu kan, nggak ada alasan sama sekali dia untuk hidup. Nah, itu yang akhirnya ngebuat mereka makin sampai ke dalam tahap di mana mereka nggak lihat pilihan lain. Jadi bunuh diri itu bukan pilihan. Di saat seseorang punya keinginan untuk lari dari rasa sakitnya yang amat sangat itu, dia cuma ngeliat kematian sebagai satu-satunya cara, sebagai satu-satunya jalan. Itu yang kita bilang dengan tunnel vision. Cognition, kognisi, pola pikir yang udah terarahkan ke satu hal doang gitu. Nggak ada pilihan di sana. Dan itu dianggapnya sebagai cara dia untuk keluar dari rasa sakitnya, dari keputusasaannya dia. Ini yang akhirnya seringkali disalahpahami ya sama orang-orang lain di sekitarnya dia gitu. Seolah-olah kenapa sih bisa sampai rasa sakit gitu, kan kamu kaya, Kak, cakep, terus misalnya pinter gitu, atau hal-hal lainnya gitu yang ideal gitu. Enggak, kita nggak paham rasa sakitnya dia. Kita nggak tahu rasa sakitnya itu apa, dan di saat dia memang lagi cuma ngelihat satu-satunya jalan adalah kematian, justru di saat itu kita nggak perlu tuh hadir untuk bilang kamu kan begini gini, emang nggak bakal kebuka. Yang kita perlu lakukan di saat dia lagi kepikiran cuma tentang kematian adalah hadir di sana dan memastikan bahwa semua rasa sakitnya itu ketumpahan gitu loh, dikeluarkan sama dia.
Karena kan dia sampai ngelihat cuma adanya kematian itu kan karena rasa sakit ini. Yang penting adalah Ya. address rasa sakit ini. Bukan dikasih nasihat, bukan dikasih bilang, oh kamu boleh lihat gini, 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 gini. Enggak. Rasa sakit ini yang kita tampung sebagai pendengar yang empatik. Mhm. Itu yang bisa kita lakukan juga sih untuk teman-teman yang kepikiran bunuh diri ini. Mhm. Mhm. Ya. Eh, Sebelumnya mungkin aku baca nih ada beberapa pertanyaan ya Ben, tapi I don't know Benny akan mau menjawab secara keseluruhan atau waktunya mungkin atau enggak. Cuman beberapa kali mungkin Benny titip pesan dulu ke aku bahwa itu the life bukan eh, wadah penanganan ya. Jadi ini adalah mungkin Benny mau kasih gambaran sedikit nggak supaya tidak jatuhnya pertanyaan jatuhnya kayak konsultasi kan itu sesuatu iya kalau kita dalam kondisi yang memang aku punya kecenderungan terhadap ini aku harus apa aku keluar bagaimana atau orang terdekatku itu udah pasti banyak orang yang akan arahnya ke situ tapi mungkin Benny mau kasih penjelasan sedikit dulu kah sebenarnya yang dilakukan oleh Into the Light sendiri dan Benny sendiri terhadap isu bunuh diri ini. Kalau dari Into the Light, kami organisasinya memang untuk pencegahan bunuh diri. Cuma mungkin teman-teman, ya tadi udah dijelaskan sama Yo juga ya, bahwa kalau pencegahan bunuh diri itu bukan sekedar tentang ngasih konseling atau krisis offline gitu ya. Enggak, kami nggak melakukan itu. Jadi kami lebih banyak melakukan risetnya. Riset-risetnya juga lebih banyak tentang stigma, bagaimana kita bisa menghapuskan stigma terkait bunuh diri supaya orang-orang tuh bisa belajar dengar, bisa nggak ragu-ragu, nggak malu-malu untuk cari bantuan dan bilang saya pengen bunuh diri, saya pengen kamu hadir buat saya. Hal-hal seperti itu yang kami riset dan edukasinya supaya ya itu tadi supaya orang-orang bisa dengerin secara empatik supaya orang-orang bisa paham bahwa ini bukan sesuatu kondisi yang memalukan kok toh kita hidup isinya naik dan turun ketika turun ya ada respon-respon yang ingin mengakhiri hidup ini dan kita harus menampung mereka lalu ya advokasi karena kita juga pengen bahwa kita sadar keterbatasan pendekatan kalau terlalu apa hanya individu hanya kita minta mereka sampai ke klinik gitu seringkali bahkan kayak jalan ke klinik pun belum tentu mereka dapat karena nggak ada aksesnya akses terkait kebutuhan finansial stigma tadi ya kan terus akses-akses lainnya gitu jadi advokasi ini untuk melihat bagaimana kita mengubah secara sistemik, secara pemberitaan di media salah satunya itu terus juga bagaimana memastikan semua orang tuh bisa mendapatkan akses yang layak terkait pencarian bantuan yang itu. Kalau lebih itu sih yo, kalau untuk dari Into the Light-nya, kalau dari aku sendiri ya aku lebih banyak memang selain melakukan di Into the Light, sekarang juga udah terkoneksi dengan global terkait dengan rekan-rekan teman-teman kita yang pernah mendapatkan layanan psikiatrik dan mengalami gangguan jiwa supaya kita tuh lebih punya sistem kesehatan jiwa yang berbasis komunitas dan mendengarkan suara teman-teman yang pernah menjadi pasien. Jadi lebih patient centered, client centered. Ya benar. Ya itu salah satu sasarannya juga tadi ya. Salah satu cara untuk mengurangi atau ya mengurangi intensi seseorang melakukan bunuh diri adalah ketika dia memang mengeluhkan atau menceritakan satu kondisi dari dirinya, orang lain mau mendengar. Tapi memang tidak mudah juga karena bunuh diri itu kan belum menjadi sesuatu hal yang dianggap biasa apalagi khususnya di Indonesia yang kita juga punya budaya yang cukup kuat yang mempengaruhi belum lagi khususnya orang tua ya kita memberikan edukasi pemahaman terhadap itu kita bisa kayak ngelawan pemahaman mereka yang sudah cukup kuat akan agama lah akan budaya dan itu PR yang besar banget ya Ben banget dan nggak bisa sendirian kita semua kayak harus terus menerus kolaborasi. Yes. Betul. Nah ini ada beberapa pertanyaan. Tapi mungkin nanti kalau Benny ya mudah-mudahan berkenan menjawab sih. Nah aku baca semua ya biar adil mungkin dari Mbak Jasiesi.
di sini aku bipolar, aku punya support system yang oke, financially cukup, belum berlebih tapi alhamdulillah cukup. Tapi kenapa aku nggak bisa berhenti mikirin pengen bunuh dirinya, capek hidup. Berarti di sini kalau dari Mbak Yasiasi berarti sudah didiagnos ya, berarti sudah ditangani oleh profesional juga berarti. Gimana ini, Bang? Iya, kalau memang sudah ada penanganan profesional, saya sih cuma bisa bilang kalau ikuti dengan pendapat profesionalnya, dan terutama ya kalau ada obat, taat pada pengobatan, dosisnya bagaimana, resepnya seperti apa. Terus kalau memang perlu, katanya perlu nih untuk menangani si pemikiran bunuh dirinya dan itu nggak kebantu dengan obat, coba ke psikolog untuk mendapatkan terapi yang khusus untuk mengatasi masalah pemikiran bunuh dirinya. Karena memang uh, pemikiran bunuh diri ketika dia sudah menjadi bagian dari gejala, terutama di masa depresif ya, Ya. seringkali masa depresifnya, masa kehilangan minatnya, masa penurunan moodnya, itu nggak muncul, tapi pemikiran bunuh dirinya muncul. Karena dia menjadi semacam ini, kalau kita bilang, itu semacam flash forward. Kalau kita kan biasanya di PTSD kita tahu flashback ya. Yeah. Nah ini kayak semacam flash forward. Jadi begitu ketemu satu stimulus, satu stresor, karena kita pernah di masa depresif itu, kita pernah kepikiran bunuh diri, akhirnya jadinya setiap kali ketemu stresor, kita jadi kepikiran pengen mati. Jadi template ya? Iya, jadi kayak semacam template. Cara berpikirnya jadi loncat ke depan, melihatnya kematian. Oh. Nah, itu yang memang butuh penanganan khusus. Agak overlapping sama depresinya, tapi harus dikhususin ke bunuh dirinya gitu, ke penanganan rasa pengen bunuh dirinya. Ada beberapa orang yang akan bilang mindfulness based bisa bantu gitu. Beberapa praktik mindfulness mungkin akan membantu terkait setiap kali. Jadinya tuh mindfulness akan membantu dalam hal gini, ketika dia ketemu stresor, dia nggak akan langsung loncat ke pemikiran pengen mati. Mindfulness kan akan berusaha untuk, oke, saya merasa tidak nyaman. Saat ini saya merasa tidak nyaman, apa yang bisa saya lakukan untuk diri saya? Jadi akan di-host dulu sama mindfulness-nya. Tapi kan mindfulness juga sama kayak gym ya, kayak ngebentuk otot itu kan butuh waktu ya. Jadi jangan langsung nyerah begitu kayak merasa gagal dengan mindfulness training-nya. Lalu ada lagi beberapa orang yang menyarankan bukan cuma mindfulness training, tapi juga mencari fokus pada tujuan hidup itu apa. Kita punya purpose nggak? Kita punya meaning nggak dalam hidup kita? Apa yang membuat kita bertahan sejauh ini? Seringkali pemikiran bunuh diri memang akan haunting aja gitu, muncul, tapi begitu kita ingat, oh, saya masih punya meaning, saya masih punya purpose, kita akan maju aja dengan itu, kita hidup aja dengan itu gitu jadinya. Di saat kita sudah bisa bertahan hidup dan fokus dengan tujuan hidup kita, meaning kita, pemikiran bunuh diri ini akan pelan-pelan kehilangan intensitasnya. Oke, ya udah dia muncul, tapi ya udah dia nggak ganggu saya lagi gitu. So it just become a part of your life, tapi nggak haunting, nggak sampai mengganggu banget gitu, sampai bikin orang ngerasa kayak kehilangan kendali. Nah ini yang perlu dikonsultasikan lagi, balik lagi sama profesionalnya, karena segala macam treatment kan itu semuanya sangat individu ya. Jadi karena saya bukan yang nanganin, so konsultasikan dan coba tanyakan apa yang bisa dilakukan bersama dengan profesional yang menangani. Kurang lebih gitu. Iya. Itu mudah-mudahan jadi jalan keluar ya. Tapi memang benar sih kalau kata Bini. Jadi intinya adalah ya kita memang ditangani oleh profesional, tapi kita sendiri juga kan harus berkelanjutan ya. Kita self care-nya di rumah. Apalagi sekarang pemahaman akan ya banyak teknik self care itu sudah tidak harus kamu menjadi seorang terapis atau mempelajari secara langsung kan. Kayak misalnya mindfulness, siapa aja sekarang bisa belajar mengenai mindfulness, dan itu nggak sesulit yang kayak kamu harus melakukan meditasi selama berapa jam untuk fokus, tapi kayak cuman ya sesimpel kamu balik ke nafas, menyadari nafas, akhirnya ya setidaknya merilis, setidaknya mengurangin intensi dari distraksi itu ya, atau keinginan untuk bunuh diri itu gitu ya Ben ya? Yep, itu bisa ngebantu ke sana. Lagian kalau meditasi berjam-jam memang kita mau jadi petapa apa?
Tapi bisa jadi Ben, karena apalagi kalau aku tuh sama, jadi sama lagi mempelajari mindfulness juga, tapi memang aku pengen lihat yang langsung basic dari timurnya, psikologi timur, kayaknya lebih dasar gitu, lebih enak gitu loh, pelajari awalnya gimana gitu. Dan itu cukup menarik kayak orang-orang yang melihat orang-orang apa ya, guru-guru Zen yang mereka melakukan meditasi dan dalam waktu yang lama, itu menarik banget sih, walaupun aku merasa bahwa oh itu tidak mungkin untuk kita yang manusia yang hidup dengan banyak sekali aktivitas yang 15 menit untuk melakukan meditasi ya sudah syukur sekali gitu loh. Ini ada pertanyaan menarik. Apakah kecerdasan emosi jadi faktor penting terhadap kecenderungan bunuh diri, Ben? Iya, kalau kita bicara mengenai kecerdasan emosi, kita harus spesifik ya komponen yang mana dulu, karena kan banyak banget itu sebenarnya. Kecerdasan emosi kan ada kemampuan kita untuk mengenali emosi sendiri, terus juga bagaimana berelasi, terus bagaimana yang lain-lainnya gitu. Nah, memang iya bahwa beberapa komponen misalnya dengan cara kita lebih bisa mengenali emosi sendiri itu akan membantu banget, dan itu kan bagian dari mindfulness juga ya, ketika bagian yang dikembangkan oleh mindfulness juga, bahwa kita belajar untuk mentolerir distress, kita belajar untuk oh sebelum tolerir distress pun kita harus tahu emosi apa sih yang saya rasakan, sensasi apa sih yang kita lihat di tubuh kita gitu, yang kita tahu mapping di tubuh kita gitu, identifikasi itu. Nah itu hal-hal seperti itu pun memang berguna sih untuk pelan-pelan ya mengurangi resiko bunuh diri. Tapi ingat, lagi-lagi resiko bunuh diri itu harus dilihat secara biopsikososial. Jadi meskipun kita bicara mengenai psikologisnya dia, mungkin dia punya kapasitas untuk secara emosional lebih baik daripada yang lain, tapi kalau misalnya kondisi sosialnya gitu ya, tetap terus-menerus tidak adil buat dia, tidak ada yang support dia, tidak ada yang memberikan relasi yang sehat, ya wajar juga nanti dia akan sampai ke titik di mana dia bisa sampai kepikiran bunuh diri gitu. Karena pemikiran bunuh diri ini sendiri sifatnya sangat situasional, dan dalam arti gini, ketika dia muncul itu tuh seringkali memang karena ada situasi-situasi yang memungkinkan itu untuk terjadi, untuk berkembang gitu. Jadi nggak mungkin dia serta-merta hanya karena IQ-nya aja gitu. Karena masalah kecerdasan emosionalnya aja dia kurang atau gimana-gimana gitu. Nggak mungkin karena itu juga. So, lalu melihat secara komprehensif, holistik, ketika bicara mengenai pencegahan bunuh diri, dan ya menurut saya sih kecerdasan emosional sekalipun ya, itu pun juga didukung oleh kondisi sekitar kita. Gimana caranya kita bisa belajar mengenali emosi tanpa ada orang-orang yang mengingatkan kita akan emosi kita. Gimana caranya kita belajar untuk bisa berempati tanpa ada orang-orang di sekitar kita yang ngajarin berempati sama diri kita. Bahkan ketika kita mengingatkan orang untuk love yourself dong. Gimana caranya dia bisa love their self, ya kan? Ketika lingkungan di sekitar dia isinya tuh toxic semua. Ya kan? Jadi gimana dong gitu kan? Nah itu yang harus kita lihat secara holistik banget makanya. Jangan sampai kita melupakan bahwa kondisi sekitarnya pun juga perlu diubah atau ditinggalkan sama dia supaya dia punya kapasitas secara emosional untuk bisa lebih resisten dan resilient. Ya. Oke. Ini pertanyaannya banyak sekali Ben, tapi karena kita mengarahkan topik ini sebenarnya terhadap apa yang lagi banyak tren sekarang ya, banyak orang melakukan bunuh diri, apalagi banyak yang artis-artis, misalnya kayak artis-artis Korea, bahkan mungkin di Indonesia, itu yang terlihat ya, karena dia public figure maka muncul di permukaan, jadi isunya keluar. Belum dengan orang-orang yang tidak punya nama, tidak begitu terkenal, dan itu mungkin banyak terjadi yang punya intensi atau berpikiran untuk melakukan bunuh diri karena
cyberbullying ya. Sekarang di masa pandemi kita deket banget sama teknologi, main handphone mulu, gampang banget, semua jari gampang banget ngetik-ngetik apapun seenak hati ngomong gitu kan. Eh, Kondisinya sendiri untuk cyberbullying sendiri ini seberapa besar mempengaruhi intensi seseorang untuk melakukan bunuh diri, Ben? Iya, kita tahulah bahwa cyberbullying ini tuh menghantuinya tuh bisa kapan aja ya, ibaratnya selama muncul notifikasi di sosial media kita berarti akan ada resiko itu gitu. Hmm. Dan ya itu bisa 24 jam gitu, itu bisa datang 24 jam. Dan seringkali jadi bikin kita lebih aware, cautious gitu kan. Dan kalau pesan-pesan negatifnya terlalu banyak, kita pun jadi mempertanyakan keberhargaan diri kita tuh, gimana sih kok orang bisa sampai sekejam ini, apa saat beneran saya salah gitu. Nah, itu kan yang perlu kita pertimbangkan banget sih, Yo, untuk pencegahan bunuh diri ini. Itu kenapa pencegahan bunuh diri sama orang-orang di bullying prevention itu tuh selalu barengan deh. Hmm. Dan ini yang perlu kita aware juga. Dan teman-teman kalau sampai ngelihat ada postingan terkait bunuh diri pun di sosial media ya, misalnya ada mereka orang-orang yang langsung ngebully atau menghakimi orang-orang yang kelihatannya ini lagi self harm atau kelihatannya lagi bikin status atau tweet yang gelap gitu ya, konten yang gelap, teman-teman juga jangan langsung participate di ngelawan mereka gitu loh, karena itu akan meningkatkan engagementnya dan itu akan terus naik, dan resiko dia untuk dibully sama orang lain itu akan makin banyak, karena kita Ya. mau nggak mau kita harus akui bahwa orang yang menstigma itu jauh lebih banyak. Hmm. Yang bisa kita lakukan sebagai netizen ya, itu adalah 3R kalau aku nantinya taunya. Hmm. Itu report pertama, report semua postingan atau komen atau tweet yang sifatnya itu membuli. Hmm. Ketahuilah bahwa tidak ada peraturan dalam media sosial yang mengizinkan bullying ini terjadi, apalagi sama orang yang lagi suicidal. Ya. Itu. Lalu kita bisa reach outnya jangan langsung di dalam, sebisa mungkin cari jaringan pribadinya dia di DM, personal message-nya. Kalau memang dia membuka DM atau personal message-nya ya, itu akan jauh lebih baik gitu. Dan jangan lupa teman-teman, do not, ya tadi, do not re-engage, do not uh, langsung apa ngeblur Ya. gitu ke semua orang itu. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan betul ketika bicara mengenai adanya cyberbullying. Hmm. Seringkali jadi makin parah karena orang-orang tuh jadi makin pro dan cons, dan tidak ada yang peduli sama yang lagi menderitanya itu loh. Yang lagi jadi korban bullyingnya, itu ya harusnya orang yang paling pertama yang kita pedulikan, daripada kita mendebati orang-orang yang ngebully dia. Walaupun mungkin anggapannya adalah perilaku atau tindakan dari orang yang dibully ini nggak sepenuhnya benar dan sesuai dengan norma ya. Kita bicara normal lah, orang melakukan tindakan seperti itu karena dianggap tidak seperti orang pada umumnya yang diinginkan masyarakat pada Yes. umumnya. Itu banyak terjadi karena apalagi ya kita ngelihat banyak kasus artis-artis lah atau orang yang memang namanya cukup kita kenal, dia melakukan kesalahan atau kita anggap itu nggak sesuai dengan normanya kita, lalu dia muncul ke permukaan dengan kasus-kasus tertentu dan semua menyerang tanpa kita sadari sebenarnya kita bisa jadi salah satu orang yang mendorong dia untuk melakukan tindakan ke arah bunuh diri ya, Ben. Iya. Ketika ada orang yang misalnya posting konten yang terkait dengan bunuh diri atau self-harm, asumsi paling pertama adalah dia tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Mau dia itu caper kek, mau dia itu beneran mau kepikiran bunuh diri, kita nggak usah pikirin itunya. Kita pikirin bahwa dia tidak dalam kondisi baik-baik aja. Itu oleh karena itu kita harus reach out, mastiin dulu motivasi dia apa sih. Alih-alih daripada langsung komentarin dia gitu, atau komentarin orang-orang yang ngebully dia, enggak. Jadi memang selalu diajarkan bahwa lebih baik untuk kita overestimate resiko. Ketika ada kelihatan yang gesturnya itu kayaknya pengen bunuh diri atau self harm gitu, itu lebih baik kita overestimate resikonya dia, karena dengan overestimate
kita jadi lebih bisa mengeluarkan gestur empati kita. Hmm. Ketika kita underestimate, kita menganggap angin lalu. Atau ya kita bully malah kan. Kita, ada beberapa yang satu kasusnya bahkan ditantangin untuk mati, yo. Itu kan kayak banget gitu. So, ya itu sih yang perlu kita pikirkan bersama ya, dan sangat berulang kali mikir gitu. Saya lagi dalam kapasitas saya nggak ya untuk reach out dia juga gitu. Kalau memang nggak lagi dalam kapasitas saya ya udah nggak apa-apa gitu. Seenggaknya jangan menyakiti orang deh gitu. Apalagi dalam kondisi kayak gitu. Ya setidaknya mungkin kalaupun karena kita banyak orang mungkin berani dengan gampangnya nggak berpikir panjang untuk mengomentari karena bukan siapa dia, gue nggak kenal gitu. Tapi pada dasarnya semua hal itu kan bisa terjadi kepada siapapun, bahkan orang-orang terdekat kita ya. Makanya banyak banget orang yang korban-korban bunuh diri yang keluarganya tuh nggak nyangka. Terlihatnya baik-baik aja. Kayaknya kemarin biasa aja, di keluarga juga baik-baik saja, dalam sosial masyarakat juga baik, kok bisa bunuh diri? Ya karena ya apa ya? Ya nggak, manusia kita nggak tahu ya apa yang dia tampilkan di depan dengan apa yang dia rasakan sendiri ya. Jadi makanya sebegitu pentingnya reaksi kita terhadap apapun yang dia lakukan oleh orang lain, walaupun menurut kita nggak nyaman dan kita tidak setuju ya Ben. Iya benar. Kita gini, dalam kondisi ketika kita melihat orang dalam kondisi distress, jangan pernah pikirkan tentang apa yang kita percaya, apa yang kita anggap baik. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana menampung stres negatifnya dia dan emosi dia dan rasa sakitnya dia. Itu. Karena kalau kita mikirin tentang apa yang kita percaya, apa yang kita anggap baik, apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang bermoral dan segala macamnya gitu ya, itu berarti kita jadi orang yang egois sebenarnya. Kita lagi mikirin apa yang kita pikirin, bukan dia gitu. Ya. Oke, ini banyak sekali sebenarnya pertanyaan. Jadi mungkin aku akan mengarahkan. Mungkin Ben, apakah Benny mengizinkan bila mungkin teman-teman kalau ada yang mau tanya atau mau tahu secara langsung, kalau mungkin DM Benny mungkin terkait, atau sebenarnya sih nggak usah DM Benny juga, beberapa kalau kita buka Google juga beberapa riset yang keluar mengenai Into the Light atau apa yang sudah dilakukan di dalam, bagaimana orang menangani kasus-kasus bullying, boleh cari di internet. Tapi kalau dari Benny sendiri, kalau teman-teman mungkin mau tanya, ini banyak nih pertanyaan yang belum terjawab mungkin. Apakah Benny mungkin bersedia kalau teman-teman nge-DM atau email, Ben? Iya, silakan DM aja. Selama bukan konsultasi pribadi ya, karena kan kalau konsultasi pribadi mendingan sama psikolog klinis langsung ya. Saya kan bukan psikolog klinis. Jadi kalau ada yang mau ditanyain tentang keilmuannya atau misalnya terkait dengan program-program dari Into the Light, program-program dari Into the Light sama track record riset kami, silakan aja langsung masukin ke DM. Oke, ini kita sudah hampir 1 jam ngobrol sama Benny, ini menarik banget. Banyak banget sebenarnya mau aku tanyakan atau mau aku obrolkan lagi, tapi ya memang kita keterbatasan waktu. Dan mungkin yang terakhir kali, yang akhir closing statement dari Benny yang mau Benny sampaikan ke teman-teman terkait dengan edukasi keinginan bunuh diri, apa yang mungkin mau diinfokan, Ben? Ya, ketika ada orang yang tiba-tiba bilang atau mungkin menunjukkan tanda kayak dia berubah nih perilakunya gitu ya, kok tiba-tiba jadi lebih mudah tersinggung, kok jadi tiba-tiba dia lebih mudah ngomong pengen mati atau pengen tidur aja nggak bangun-bangun lagi, tolong coba dengerin dulu, tolong coba hadir untuk dia, tolong pastiin bahwa kamu udah berusaha sebisa mungkin untuk mendengarkan dia dulu. Dan tolong jangan lupa juga bahwa ya kita punya batasan sebagai orang awam ya, terutama. Bahkan psikolog dan psikiater pun juga punya batasan gitu ya, terkait dengan isu ini. Jadi kita pahami juga kalau dengan keterbatasan kita sudah mengoptimalkan empati dan welas asih kita kepada mereka. Dan dengan demikian juga kita harus berwelas asih sama diri kita. Kita harus jaga diri kita harus pastikan juga kondisi kita, dan dengan demikian aku rasa kita bisa akan lebih menjaga jiwa kita sama-sama semuanya. Iya,
Thank you Benny, terima kasih untuk Sama. sahabat berproses yang sudah hadir mendengarkan kita, nontonin kita. Terima kasih, semoga apa yang kita Terima share, kasih apa yang semuanya. Terima di-share kasih oleh Yo buat Benny. kesempatannya. Ya, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Mudah-mudahan ada waktu yang baik kita bisa ketemu, bisa ngobrol banyak Yes, lagi ya Ben. yes, Sukses yes. terus, sehat selalu, semakin Sehat bersinar. selalu. Thank Oke, you terima kasih. semuanya. See you. Thank you ya. Bye-bye. Bye.